mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Benar Tuhan, Engkaulah satu-satunya Raja yang kami nanti-nantikan senantiasa dalam kehidupan kami. Hari lepas hari, terima kasih jika Engkau hadir melalui puji-pujian yang telah dinaikkan. Engkau melawat setiap kami ya Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Sesaat kami akan dengar-dengaran dengan firman. Biarlah kembali Engkau menguatkan, meneguhkan iman percaya kami Tuhan. Karena satu hal yang kami tahu, firman-Mu hidup dan berkuasa yang mampu mengubah kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita umat Tuhan yang siap disapa oleh firman Tuhan. Bersama-sama dengan saya katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Salam Bapak Ibu, saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ya baik, tak terasa kita sudah masuk pada bulan baru September. Dan minggu yang pertama, ya tentu saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala yang masih memberikan kepercayaan buat saya untuk terus bersama dengan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di gereja GBI Apia. Kita saling melayani satu sama lain. Dan kita tahu tema besar kita adalah sehati dalam bermisi, tapi tiap bulan itu di breakdown, dirinci, diuraikan sedemikian rupa. Dan topik atau tema sepanjang bulan ini adalah cakap dan berdampak. Amin Bapak Ibu. Ya. Tentu ini hal yang sangat menarik ya untuk kita renungkan bersama-sama. Bagaimana supaya kita cakap dan berdampak. Bapak Ibu saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Tentu sebagai seorang hamba Tuhan yang diutus Tuhan di ladang penginjilan, ya, di dunia pendidikan, lalu di dunia hukum, dan di dunia bisnis tentunya. Nah, saya akan membahas, mengupas topik ini, cakap dan berdampak ini. Saya ambil contoh-contohnya dari luar, dari dunia pendidikan, dari dunia hukum, dari dunia bisnis. Nah tentu harapan saya, doa saya adalah ini akan menguatkan, meneguhkan kita iman percaya kita. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ya. Nah sebelum saya masuk pada topik pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan satu buku yang judulnya adalah Etika Kristen. Buku ini ditulis oleh Novita Romali Saragi, istri saya, Selamat Karo-Karo,
ya, ini rekan sepengajaran, ya, Doktor ya. Pak Driadi Wihajokusumo, saya sendiri, lalu Manahan Manulang, Bapak Ibu. Inilah salah satu dampak dalam kehidupan kita. Ya. Bagaimana kita diutus oleh Tuhan di marketplace, di dunia kerja, di dunia pendidikan, Bapak Ibu, untuk menjadi dampak. Lalu melalui apa? Tentu melalui perkataan kita, melalui tindakan kita. Ya. Nah, nggak kebetulan karena memang saya seorang dosen, ya, maka oleh pemerintah diwajibkan untuk melakukan yang namanya pengabdian masyarakat. Jadi tugas kami selain kami mengajar, meneliti, melakukan pengabdian masyarakat. Nah, dalam hal ini dituangkan dalam satu karya tulis untuk menerangi anak-anak muda yang ada di Indonesia. Karena etika itu menjadi persoalan buat generasi milenial, khususnya Gen Z hari-hari ini, Bapak Ibu. Nanti kita akan kupas itu. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala yang juga telah memberikan atau menggembalakan, membimbing, menuntun. Nah, sehingga di dalam buku ini juga di Prakata, ya, saya ucapkan terima kasih buat GBI Apia, khususnya GBI Apia Cemara. Jadi ada saya tuliskan, Bapak Ibu, supaya nanti jangan terkejut. Kenapa Pak Andi tuliskan nama gereja? Ya, saya pikir kalau dampaknya positif dan saya juga melayani di sini is alright. Tapi baru kali ini saya sampaikan, Bapak Ibu, ya. Jadi itu ucapan terima kasih saya kepada Ibu Gembala, pada gereja GBI Apia Cemara, dan juga kepada kampus saya, Universitas Dharma Agung, dan yang ketiga kepada penerbit yang sudah menerbitkan buku ini, yaitu Media Science Indonesia yang berbasis di Bandung, Bapak Ibu. Jadi buku ini, ya, itu beredar luas di seluruh Indonesia dalam bentuk digital, versi digital. Ya, jadi bulan ini hard copy-nya saya pinjam sama istri. Tolonglah pinjam dulu, saya bilang kayak gitu. Saya mau, ya, memotivasi jemaat-jemaat yang ada di GBI Apia Cemara, Bapak Ibu. Nah, jadi 1 tahun ini ada 2 buku. Yang satu itu adalah International Economic Law, hukum ekonomi internasional. Nah, itu penulis pertamanya saya sendiri. Nah, kalau di sini saya jadi penulis ketiga. Tapi editornya sebelum diserahkan ke penerbit itu saya sebagai editornya, karena memang kompetensi saya adalah sarjana sastra, yaitu bidang kebahasaan, Bapak Ibu. Nah, itu semuanya didedikasikan, dipersembahkan buat satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Itulah salah satu contoh dampak, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Next Pak. Ya, kita masuk. Ya, jadi cakap, berdampak, atau wise and impactful dalam bahasa Inggrisnya, Bapak Ibu, itu saya ambil dari Yakobus 1 ayat 19 sampai ayat 20. Ya, jadi di situ di bagian A itu tertulis main verses. Jadi ayat utamanya, Bapak Ibu. Dari ayat utama inilah nanti saya akan break down, Bapak Ibu. Nah, tentu doa saya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ini akan menjadi berkat buat kita semuanya. Izinkan saya untuk membacakannya dalam versi bahasa Inggris, Bapak Ibu. Di sini dikatakan, "So then, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. For the wrath of man does not produce the righteousness of God." Nah, itu Bapak Ibu, versi bahasa Inggrisnya. Nah, sekarang kita baca versi bahasa Indonesianya. Ya, yuk sama-sama. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu bisa nampak, bisa lihat, bisa ya. Saya pikir bisa ya. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah.
Wow, luar biasa ayat ini. Bapak Ibu saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita masuk di bagian B-nya, Pak, ya. Yaitu prolog atau introduction, ya. Nah, masih dalam bahasa Inggris Bapak Ibu, izinkan lagi saya untuk menyampaikan buat jemaat-jemaat. Dear beloved brethren, have we ever asked ourselves how our words and action impact those around us? In James 1 verse 19 to 20, we are reminded to be swift to hear, slow to speak, and how to wrath. For the wrath of man does not produce the righteousness of God. Today, let us reflect on how we can apply this principle in our life, so that our words and action not only reflect our faith, but also bring a positive impact to the world around us. Nah, ini kalau nggak diterjemahkan, nggak sah, nggak abdol ya Bapak Ibu, ya. Nah, saya akan bacakan terjemahannya Bapak Ibu, ya. Masih dalam cakap dan berdampak. Di sini dikatakan, saudara-saudara yang terkasih, pernahkah kita bertanya, bagaimana perkataan dan tindakan kita berdampak pada orang-orang di sekitar kita? Itu menjadi pertanyaan besarnya Bapak Ibu. Ya, this is become a big questions in this reflection this morning. Menjadi pertanyaan besar dalam renungan kita pada pagi hari ini. Jadi dimulai dari satu pertanyaan Bapak Ibu, untuk merenungkan tentang wise and impactful, ya, perihal cakap dan berdampak. Ya, tadi pertanyaannya adalah bagaimana perkataan dan tindakan kita berdampak pada orang-orang di sekitar kita. Sebagaimana tadi sudah kita baca dalam Yakobus 1 ayatnya 19 sampai 20. Di sana dikatakan kita diingatkan untuk cepat mendengar, lambat berkata-kata, dan lambat marah, karena amarah manusia tidak menghasilkan kebenaran yang diinginkan Allah. Hari ini mari kita renungkan bagaimana prinsip ini dapat kita terapkan sehingga perkataan dan tindakan kita mencerminkan iman dan membawa dampak positif bagi dunia di sekitar kita. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Cakap dan berdampak. Nah, bagaimana cara kita mengukur tentang kecakapan seseorang, tentang dampak seseorang? Tentu kalau kita berbicara tentang cakap, maka harus ada ukurannya. Apa indikatornya? Apa variabelnya, Bapak Ibu? Nah, itu dia. Ya. Tentu yang pertama adalah dari perkataan firman Tuhan tadi. Yakobus tadi mengajarkan kepada kita dari mana? Dari perkataan diajar kita untuk memproduksi perkataan-perkataan yang membangun. Bukan perkataan-perkataan yang merendahkan atau membuat orang tidak move on. Tentu bukan itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, sehingga dari situ nampaklah, oh, he is wise. Nah, untuk itulah Bapak Ibu, sebelum kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, termasuk saya sendiri, sebenarnya saya juga merasa menyesal. Kenapa? Setelah saya tua, baru saya mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi saya mengucap syukur. Masih tetap mengucap syukur. Kenapa? Karena belum terlambat. Coba, kalau saya dalam keadaan sekarat, lalu saya diinjili di situ, lalu saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, it's too late. Terlalu lambat. Kenapa? Karena sudah innalillahi wa innalillahi roji'un, nggak bisa melakukan apa-apa. Jadi bersyukurlah kita kalau kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kita masih mampu mendengarkan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Nah, jadi
perkataan kita itu. Jadi kita dari dunia kegelapan diundang, dipanggil oleh Tuhan masuk ke dalam kerajaan terangnya yang ajaib. Melalui apa? Melalui gereja. Gereja apa? GBI Apia Cemara. Misalnya kita yang ada di sini. Lalu setelah kita diundang oleh Yesus, maka oleh Ibu Gembala kita digembalakan. Dihadirkan pembicara-pembicara yang hebat, yang penuh urapan. Macam-macam karakteristiknya. Ada yang sebagai pengajar. Contoh kayak saya. Hari ini, meskipun saya pada dasarnya adalah seorang evangelis, seorang penginjil, tapi hari ini kalau Bapak Ibu amati, saya lagi ngajar. Materinya banyak di hadapan saya. Apa indikatornya? Saya terikat dengan PowerPoint. Jadi Bapak Ibu pun lihat. Jadi kalau misalnya ada hamba Tuhan diundang untuk mengajar, oh nggak ada PowerPoint-nya. Oh dia bukan pengajar. Meskipun dia seorang gembala. Nah kan kayak gitu ya. Nah, dari mana? Karena nggak punya PowerPoint. Jadi dia apa karakteristiknya gitu? Sebagai seorang penginjil. Saya sebagai hamba Tuhan, kalau menyampaikan firman Tuhan atau pengajaran, Bapak Ibu, sebagai seorang penginjil, saya nggak butuh PowerPoint. Tapi mengalir. Ya, pengajarannya apa? Ya, merobek tentang karakter dan moral kita. Harus selesai khotbah, cumanya pada luka-luka. Nah, penginjil nggak peduli, lu mau luka mau nggak urusan gue. Nah, kan kayak gitu. Yang penting karaktermu nggak beres, kuluruskan melalui firman Tuhan. Nah, kayak gitu. Makanya kita diajar untuk dewasa. Jangan terus kayak anak-anak makanannya bubur terus. Sehingga ketika kita mendengarkan firman yang disampaikan seorang penginjil, kita gampang marah. Luka, kenapa? Ya karena luka. Besok udah nggak datang. Nah, lalu siapa yang susah? Yang repot? Gembala datanglah, mulai ya merawat lagi, ya kan luka-luka yang tadi yang sudah tergores, ya diobati lagi. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jadi demikianlah Bapak Ibu. Ya. Jadi kita digembalakan, diperlengkapi. Ya, khususnya tentang apa? Tentang karakter dan moral. Makanya ada pengajaran terus tiap minggu. Temanya pun berganti-ganti. Untuk apa itu semuanya? Untuk memperlengkapi kita sebagai jemaat Tuhan yang ada di GBI Apia Cemara ini. Setelah itu kita diutus. Untuk apa? Untuk pekerjaan misi. Yaitu misi itu Tuhan. Diutus. Nah ketika kita diutus Bapak Ibu, disitulah kita diuji. Melalui amanat agung itu. Apakah kehidupan kita berdampak? Bagaimana perkataan kita? Bagaimana perbuatan kita? Nah, itu bisa diukur. Jangan waktu di gereja, waktu sesi pujian penyembahan, Bapak Ibu. Wah, ini saya ingat ini kesaksian Pak Daniel ini. Ya kan? Seorang hamba Tuhan yang melayani. Wah, sampai, waduh. Ya kan? Malaikat aja sampai takut. Karena itu sujud betul-betul. Tapi begitu ada di dunia marketplace, ya, bukan seorang pimpinan, bahasanya menakutkan setan dan hantu. Kenapa? Karena perkataannya penuh dengan ucapan kotor. Nah, itu kesaksian Bapak Ibu. Ya, itu yang saya alami, saya lihat. Kebetulan perusahaan di mana saya ditempatkan oleh Tuhan untuk melayani di sana, itu pemiliknya, ownernya, pemegang sahamnya satu non-Kristen, yang satu Kristen, bahkan pendeta. Saya bilang, Bapak suka marah. Kayak mana nggak marah Pak Andi? Disuruh ini nggak bisa, suruh itu nggak bisa. Akhirnya perusahaan rugi terus. Pemegang saham
neken saya. Nah ini artinya tidak berdampak. Kehidupan seorang itu gak berdampak. Pendidikannya apa? S1. Disuruh kerja nih nggak bisa. Membuat data nggak bisa. Buat laporan nggak bisa. Ya pantaslah Bapak ini marah. Tapi Pak, kan kayak gitu saya. Dan ketika driving bersama dia pelan-pelan, kita harus mampu mengontrol kita. Sering-sering puasa. Saya tahu puasa bukan membawa kita ke keselamatan, bukan. Kita memang sudah diselamatkan, tapi puasa itu mengajar kita untuk mengontrol diri. Dalam keadaan lapar kita diuji, coba kayak mana emosi kita. Apakah kita lepaskan kata-kata kotor, atau sebaliknya kata yang membangun. Nah, ini Bapak. Lalu saya tanya lagi pada karyawan itu, kenapa kamu nggak meneruskan kontrak kamu? Pak, masalahnya Bapak itu perkataannya sangat menyakitkan. Sakit Pak, sakit. Orang tua saya sendiri pun nggak pernah berkata seperti itu. Atau karena gaji? Bukan Pak, kalau gaji udah standar. Lalu apa? Pekerjaan. Kalau dituntut untuk kerja malam sebagai advokat. Enggak juga Pak. Kerjaan apapun, seberat apapun, kami siap untuk melakukan. Tapi perkataan Bapak. Nah, jadi di sini perkataan kita bisa diukur Bapak Ibu. Apakah kita wise dan berdampak? Tentu jawabannya kalau berdasarkan Alkitab tidak. Kita gagal sebagai orang percaya yang dipercayakan Tuhan untuk menerangi dunia bisnis. Gagal kita di situ, nol besar Bapak Ibu. Makanya saya senang dengan tema ini, cakap dan berdampak.